Selamat malam, sahabat Quark, Bapak Ibu, serta adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga sudah dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Dinda dari Quark Internasional. Halo. Hai, hai. Selamat malam. Senang bertemu di sini. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan PT Surya Utama Putra. Apa sih itu PT Surya Utama Putra? Nah, PT Surya Utama Putra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang renewable energy. Dengan produknya adalah modul surya, lampu LED, serta baterai lithium. Lokasinya ada di Ranca Ekek, Bandung. Nah, jadi bagi sahabat Quark, Bapak Ibu semuanya, kalau lagi main, hai, halo, halo. Kalau lagi main ke Bandung, boleh loh mampir-mampir ke PT Surya Utama Putra ini di daerah Ranca Ekek, Bandung. Saya mau menyapa dulu dong sama sahabat-sahabat Quark di sini. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di sini. Malam ini kita akan mendapatkan banyak informasi mengenai apa itu renewable energy. Saya pun juga penasaran, karena energi terbarukan kayaknya di tengah-tengah pandemi seperti ini nih, kita sangat memerlukan informasi sekali ya. Halo Kelvin Clan Official, hai. Halo Dailnani, halo Eskani, halo Julitato, semuanya thank you ya. Sambil kita menunggu dari PT Surya Utama Putra, kita bisa menyapa kawan-kawan di sini. Hai. Wah, senangnya. Kita akan berbincang-bincang banyak tentang renewable energy ini dan seru sekali. Oke, kita panggil Surya Utama Putra. Nanti akan membawakan dengan direkturnya langsung, yaitu Bapak Sim Budiman Setiawan. Kita tunggu Bapak Budiman ya, teman-teman dan sahabat Quark. Halo Joel Alvaro. Hai. Hai, hai. Oke. Halo Pak Budiman, apakah sudah ada? Kita tunggu dulu ya sahabat Quark ya. Kita panggil ya PT Surya Utama Putra. Halo Fidelia Angelin, hai. Oke. Eh, Putra. Halo Pak Budiman. Halo, selamat sore Kak Dinda. Selamat sore, apa kabar Pak Budiman? Baik, gimana kabarnya Kak Dinda? Puji Tuhan baik Pak, sehat. Sahabat Quark sehat-sehat semuanya, Bapak juga sehat ya. Betul, ya semua sehat-sehat ya. Amin. Bapak, ini sahabat-sahabat Quark kayak sudah nggak sabar nih Pak, ingin mendengar tentang apa sih itu renewable energy. Sahabat Quark, sekali lagi ya, beliau adalah Bapak Sim Budiman Setiawan, selaku Direktur dari PT Surya Utama Putra. Sudah ada yang memberikan wave juga Pak. Oke, siap. Saya mulai saja ya Mbak Kak Dinda ya. Silakan. Oke, judul daripada acara hari ini adalah energi di tengah pandemi ya Kak Dinda ya. Betul Pak. Nah, tentunya apa nih hubungannya dengan energi terbarukan? Nah, ini jadi satu teka-teki nih Kak Dinda nih. Karena di masa pandemi ini tentunya
diharapkan sebisa mungkin tidak banyak aktivitas dari luar. Jadi dia self-independent, berdiri sendiri. Nah, kira-kira dia punya tips-tipsnya seperti ke arah sana. Saya akan coba jelaskan tentang hari ini, tentang energi terbarukan. Dari topik utama adalah energi di tengah pandemi. Oke. Sebelum masuk kepada energi terbarukan, tentunya adik-adik juga apa itu energi, ya kan? Energi adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas. Jadi segala macam aktivitas itu memerlukan energi. Bahkan orang berpikir saja juga sudah menggunakan energi. Nah, energi ini dapat disimpan nih. Contohnya ini. Jadi ini adalah baterai. Baterai ini dapat disimpan di dalam energi ini disimpan di dalam baterai. Yang saya kelihatan, yang adik-adik yang ada merah. Kemudian contoh energi berikutnya adalah untuk penerangan. Jadi ini dirubah dari energi minyak tanah menjadi energi cahaya dan panas. Ya, ini adalah konsep daripada energi. Oke. Mungkin untuk bila kita berbicara energi, ada satu yang paling terkenal, namanya adalah hukum kekekalan energi. Beliau adalah penemunya, ya. Agak memotong sebentar, ada yang komentar, ya. Tapi agak gelap, Pak. Jadi mungkin agak gelap. Agak kurang terang dikit, Pak. Ada yang agak gelap. Sementara sih sudah paling full nih cahayanya yang kami tampilkan. Oke. Tapi masih aman. Yes, bantuin, yes. Aman kok, Pak. Oke. Nanti kami coba ya dari tim kami. Nah, hukum kekekalan energi ini bisa diterangin dikit cahayanya. Hukum kekekalan energi ini yang paling terkenal adalah dari Mr. Joule. Beliau adalah yang membuat hukum kekekalan energi di mana energi sama dengan MC kuadrat. Nah, ini adalah beliau adalah penemu daripada hukum kekekalan energi. Berikutnya tadi sudah berbicara energi. Energi secara garis besar dibagi dalam dua bagian. Jadi energi tidak terbaharukan dan energi terbaharukan. Energi tidak terbaharukan ada beberapa. Yang paling terkenal adalah minyak bumi, kemudian gas alam, batu bara, dan nuklir. Nah, ini adalah contoh-contoh energi yang tidak terbaharukan. Sedangkan energi terbaharukan itu cukup banyak nih jenisnya. Mulai dari matahari, ada air, laut, panas bumi, angin, dan biomas. Di Indonesia yang paling terkenal energi terbaharukannya adalah matahari, air, dan panas bumi. Ini yang saat ini yang menghasilkan energi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Oke, dari Dewan Energi Nasional, pemakaian energi terbaharukan di Indonesia saat ini masih sangat kecil. Baru sekitar 5% daripada total energi di Indonesia. Jadi ini juga menunjukkan bahwa bauran energi di dalam negeri ini masih sangat besar untuk ditingkatkan untuk menggunakan energi terbaharukan. Nah, ini ada satu data bahwa potensi energi bersih di Indonesia itu dapat mencapai 443 gigawatt. Suatu energi yang sangat besar. Nah, sebagai informasi saja, saat ini kapasitas PLN di tahun 2020 di bulan Februari itu baru mencapai 70 gigawatt. Jadi sebenarnya dengan energi terbaharukan ini dapat mengganti energi fosil. Jadi secara jangka panjangnya tentunya energi terbaharukan ini dapat menggantikan energi fosil. Nah, dari 443 gigawatt energi yang tersedia dari energi terbaharukan, 200 gigawatt lebih itu dihasilkan dari energi surya.
Jadi energi surya ini sangat besar kapasitasnya, bisa mendapatkan 200 gigawatt. Kemudian diikuti oleh air 75 gigawatt, kemudian angin 60 gigawatt, bioenergi adalah 32 gigawatt, panas bumi 29 gigawatt, hidro ini air 19 gigawatt, dan laut 17 gigawatt. Berikutnya adalah karena di sini energi terbesar adalah dari energi surya, dan kami akan membahas mengenai energi terbarukan, fokus pada energi surya terlebih dahulu. Energi surya ini dihasilkan dari matahari, bukan panasnya, tapi radiasi cahaya matahari. Nah, ini yang kadang-kadang banyak kesalahan bahwa dianggapnya energi matahari yang digunakan adalah energi panas. Yang digunakan adalah radiasi cahaya matahari, bukan panas. Oke, kemudian oleh modul surya, radiasi cahaya matahari ini dirubah menjadi listrik melalui charge controller. Energi itu bisa disimpan di dalam baterai atau bisa langsung tersambung kepada user. Dilanjutkan, bila bebannya adalah AC, maka beban itu harus menggunakan perangkat tambahan namanya inverter. Nah, ini adalah konfigurasi daripada energi surya. Aplikasi pembangkit listrik tenaga surya itu terdiri secara garis besar dibagi 3 besar. Yang pertama, on-grid, yang kedua, off-grid, dan yang ketiga, hybrid. Jadi, ada 3 jenis pembangkit tenaga surya, on-grid, off-grid, dan hybrid. Sorry, Mbak Kak Dinda, kelihatannya gambarnya tidak jelas ya, Kak ya? Iya nih Pak, ada, kalau di saya sih cukup jelas, tapi mungkin ada beberapa yang kurang jelas karena sinyal juga ya. Kayak sinyal juga ya. Mungkin dilanjut saja ya, Kak Dinda ya? Boleh Pak, kan Bapak penjelasannya cukup oke nih. Jadi mungkin walaupun gambar kurang, tapi dengan penjelasan. Nah, semoga bisa lebih, teman-teman adik-adik bisa mendengar dengan baik lah. Nah, dari data Kementerian Energi Sumber Daya Alam, Kementerian ESDM, setiap penggunaan energi dari tenaga surya itu akan mengurangi emisi karbon sebesar 0,891. Jadi ini cukup besar sekali pengurangan daripada emisi karbon. Bayangkan, setiap 1 kWh itu mengurangi energi karbon 0,891. Nah, berikutnya ini adalah, karena berbicara solar panel, tentunya kami mencoba memberikan gambaran, apa sih solar panel, seperti apa sih solar panel. Inilah yang dinamakan solar panel. Sudah dalam bentuk satu kesatuan. Ini yang disebut sebagai solar panel. Tetapi pertanyaannya, solar panel itu terdiri dari apa? Nah, solar panel yang dari luar ya, Mbak ya, Kak Dinda ya, supaya jelas, ini ada frame, rangkanya. Kemudian ada kaca. Berikutnya, di bawah kaca itu ada yang namanya EVA film. EVA film di bawah dan di bawah backseat. Dan inilah yang hitam ini yang sel mataharinya, solar cell-nya. Jadi solar cell itu terdiri dari rangka, kemudian kaca, EVA, backseat, dan selnya sendiri. Jadi ini adalah bagian daripada solar panel. Oke, secara singkat, proses produksi daripada solar panel, pertama adalah pemilihan. Jadi sel-sel yang tadi, yang hitam, yang kecil-kecil ini, kami akan pilih dulu apakah selnya baik atau tidak. Jadi ini adalah pemilihan. Kemudian yang kedua, bila hasilnya baik, maka akan dilanjutkan dengan memotong. Sel itu bisa dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan besar kecilnya sel. Selanjutnya, sel ini akan dilakukan soldering. Jadi proses soldering ini dilakukan di fase ketiga.
soldering untuk setiap sel. Jadi masing-masing sel ini dilakukan soldering. Kemudian dari soldering ini, dari masing-masing sel akan dibuat rangkaian serial. Ini adalah proses serial. Oke, berikutnya adalah penyusunan solar panel. Ini adalah untuk pemeriksaan apakah sel tersebut ada yang cacat atau tidak. Jadi ini alat untuk pemeriksaan, ini alat untuk laminating. Laminating ini adalah alat untuk menyatukan kaca, sel, dan backsheet menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibuka lagi. Kemudian ini adalah framing untuk pemasangan aluminiumnya. Dan di sini adalah pemasangan junction pot, dan terakhir di sini adalah untuk pengujian daripada kapasitas panel yang terpasang. Demikian Kak Dinda sekilas mengenai produk penjelasan mengenai solar panel. Silakan Kak Dinda. Wow, keren Pak. Jadi tambah ilmu-ilmu baru nih tentang surya panel nih. Oke, Pak, ini ada beberapa komentar. Ya. Oke, penjelasannya cukup jelas Pak untuk beberapa, walaupun mungkin gambarnya tidak jelas, tapi dari Bapaknya cukup menjelaskan kok. Terima kasih Pak Calvin. Pak, di sini saya mau bertanya Pak, kan tadi kan kita kan energi di tengah pandemi, berarti kan kita sedikit kurang lebih bersahabat dengan rumah tangga ya Pak. Nah, betul. Panel surya itu kalau pasang di rumah mahal nggak sih Pak? Wow, pertanyaan yang menarik sekali Kak Dinda. Oke, saat ini harga solar panel sudah sangat murah. Jadi sudah sangat menarik sekali dibandingkan 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena solar panel ini sudah diproduksi secara massal. Sehingga secara teknologi juga sudah mature, sudah siap. Yang kedua, karena diproduksi secara besar-besaran, harganya juga sudah sangat menarik, sudah sangat murah. Nah, satuan daripada modul surya ini menggunakan watt peak. Mungkin kalau adik-adik ada yang pernah mendengar satuan watt untuk energi, maka satuan untuk modul surya adalah watt peak. Tentu menjadi pertanyaan, apa itu watt peak? Ini berhubungan dengan radiasi matahari yang tersedia dalam satu hari. Untuk memudahkan perhitungan, kami biasanya menggunakan radiasi matahari per hari antara 3 jam sampai 4 jam. Jadi, satu solar modul surya ini misalnya 100 watt peak, maka per hari energi yang bisa dihasilkan sekitar 300 sampai 400 watt hour. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti ya. Ini satuannya dari solar panel adalah watt peak. Semoga sudah menjawab ya Kak Dinda ya. Jadi perangkatnya sudah banyak dan harganya sudah terjangkau saat ini. Jadi sahabat Quark dan Bapak Ibu jangan khawatir ya, ternyata produknya sudah banyak dan harganya terjangkau. Pak Budiman, ini ada yang bertanya nih Pak, dari Fitri Irawati. Apakah kita bisa produksi surya panel sendiri? Oh, oke. Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi solar panel. Saya akan coba tampilkan satu video proses produksi solar panel menggunakan PT Surya Utama Putra. Ini adalah proses soldering yang tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi setiap sel satu-satu harus disolder. Kemudian ini adalah proses merangkai dari satuan menjadi beberapa serial. Ini adalah beberapa sertifikasi yang kami sudah dapat. Nah, ini adalah pengujian. Jadi masing-masing sel ini diperiksa apakah ada catat produksi atau tidak. Ini adalah pemeriksaan panel. Jadi yang panel yang sudah terjadi itu diperiksa apakah ada cacat atau tidak. Dan ini adalah untuk pengetesan apakah terjadi kebocoran, grounding di pertanahan, sistem pertanahannya.
Berikutnya ini adalah untuk pengecekan berapa energi yang sudah dihasilkan, yang bisa dihasilkan. Jadi ini adalah proses pabrikan solar panel di pabrik SUP. Semoga menjawab ya Kak Dinda ya, pertanyaannya tadi ya. Ya Pak. Untuk para sahabat Quarks dan Bapak Ibu yang sedang live IG saat ini, untuk informasi lebih jelasnya boleh loh follow IG PT Surya Utama Putra. Saya ulang ya. Jadi grogi saya. IG dari PT Surya Utama Putra. Banyak sekali informasi yang bisa didapat dengan memfollow Instagram PT Surya Utama Putra. Oke, Pak Budiman, sebelum lanjut Pak, saya mau ada ini nih, mau ada quiz untuk para sahabat Quarks dan teman-teman. Ini yang dinanti-nanti ya Kak Dinda ya, oleh sahabat Quarks. Apakah mau hadiah? Apakah mau hadiah sahabat Quarks? Saya ada quiz loh, dan quiznya gampang banget. Cukup dengan menyimak penjelasan dari Bapak Budiman tadi ya. Udah siap saya berikan quiz? Oke. Pertanyaannya adalah, oke maaf ya, Pak sinyalnya lagi agak bermasalah ya. Oke. Ini pertanyaannya dipilih yang siapa cepat dan jawabannya tepat ya. Apakah satuan energi pada panel surya? Saya ulangi. Apakah satuan energi pada panel surya? Jawabannya bisa dijawab di kolom komentar ya. Mulai dari sekarang. Saya ulangi. Apakah satuan energi pada panel surya? Wow. Watt gigawatt, watt peak, watt hour. Oke, masih ada 30 detik lagi ya. Belas, 16, 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenet! Waktu sudah habis. Yeay. Pemenangnya adalah, nantikan di saat akhir dari IG Live ini. Nanti tunggu ya untuk jawaban dan pemenangnya. Oke. Oh di sini sebelum kita lanjut ada masuk sahabat. Wow. Bagi Bapak dan Ibu, sekedar info supaya materinya terlihat jelas dan tidak terhalang oleh komentar, maka bisa di-tag bagian tengah layar live-nya ya. Jadi layar pembatas antara saya dengan Pak Budiman ada garis, bisa di-tag sehingga komennya tidak akan terlalu banyak, kita mudah melihat hasilnya ada. Oke. Pak Budiman boleh dilanjutkan kembali ya Pak? Oke, ayo. Oke. Ini ada juga yang bertanya nih Pak. Oh, ada yang penasaran. Jawabannya apa dulu? Jawabannya adalah what pick? What pick ya. Jadi yang menjawabnya what pick tadi. Nah, kita lihat siapa pemenangnya karena siapa yang jawabannya cepat dan tepat. Oke, ditunggu ya nanti di menjelang akhir live IG ini. Oke, selanjutnya Pak, ada yang bertanya, untuk perawatan panel surya itu apakah sulit? Perawatan panel surya ini sangat mudah sekali, hanya perlu dibersihkan secara berkala. Jadi mungkin 3 bulan sekali, sahabat Quarks cukup melap saja panel surya ini dan sudah cukup. Sedangkan untuk perangkat lainnya relatif cukup tahan lama.
Jadi maintenance-nya sangat mudah sekali, perawatannya sangat mudah sekali. Oke, jadi tidak menjadi masalah ya Pak untuk perawatannya ya, karena sangat mudah. Betul, sangat mudah sekali untuk perawatannya. Oke. Untuk selanjutnya, tadi ada yang bertanya juga, untuk memilih produk tenaga surya yang bagus itu seperti apa sih Pak? Dan apakah di Indonesia sudah mampu untuk memproduksi dengan kualitas bagus? Oke, pertanyaan yang sangat menarik nih Kak Dinda, karena modul surya ini bila sudah menjadi satu kesatuan, ini tidak dapat terlihat oleh mata normal. Jadi, secara fisik, semua panel surya terlihat sama. Nah, di sini menariknya membeli produk dalam negeri dari perusahaan yang benar-benar jelas. Kenapa? Karena tadi seperti yang dijelaskan, pada saat produksi solar panel ini, banyak metode untuk melakukan pengecekan. Mulai dari yang pertama pemilihan sel, yang kedua adalah pada saat sudah menjadi satu kesatuan solar panel diperiksa apakah dia ada cacat bawaan atau tidak. Dan yang ketiga adalah di sini untuk mengukur dayanya. Karena kalau dilihat secara fisik sama, tapi dayanya ini tidak akan pernah bisa diketahui tanpa menggunakan alat. Nah, membeli produk solar panel dari Indonesia tentunya mendapatkan garansi dari pabrikannya. Siapa yang pabrik yang memproduksi. Jadi di sini sangat dianjurkan membeli produk dalam negeri agar memastikan produk yang dibeli adalah dalam kualitas baik. Jelas Kak Dinda mungkin? Jelas Pak. Bisa. Jadi Ya. Kualitas dalam negeri pun juga oke ya Pak? Sangat baik. Secara Baik. kualitas tidak kalah. Iya Pak. Bapak, ini ada yang bertanya tadi, tapi sedikit rangkuman dari beberapa pertanyaan. Apakah dengan menggunakan tenaga surya kita bisa lepas dari PLN? Satu. Yang kedua, apakah listrik tenaga surya ada storage-nya? Dan yang ketiga, misalnya ketika tidak ada matahari, bagaimana dengan penerangan dan penggunaan listriknya, Pak? Oke. Nah, Betul? yang pertama, apakah bisa lepas dari PLN? Secara desain, sistem engineering ini dimungkinkan. Jadi, masih banyak saudara-saudara Indonesia yang di daerahnya belum tersedia listrik, sehingga seluruh energi yang digunakan di daerah tersebut menggunakan solar panel. Dan tentunya solar panel tersebut, energi yang telah dihasilkan solar panel, akan disimpan di dalam baterai. Kenapa? Karena matahari kan adanya mungkin hanya 4 jam sampai 6 jam. Nah, di luar waktu itu, maka energi harus disuplai dari storage. Dalam hal ini adalah baterai. Sama seperti yang menjawab pertanyaan tadi, bila penerangannya tidak ada matahari, contohnya lampu jalan, kan nyalanya malam hari. Justru siang hari lampunya tidak pernah nyala. Jadi, energi yang dihasilkan dari solar panel disimpan di baterai, dan pada saat malam hari, energi tersebut digunakan oleh lampu. Jadi, lampunya akan menyala. Demikian Kak Dinda untuk penjelasannya. Oke Pak, cukup menjawab ya untuk sahabat Quark yang telah bertanya di kolom komentar itu. Pak, ini ada pertanyaan yang tadi cukup menarik nih. Apakah itu tahan hujan? Oke, memang perangkat ini didesain untuk outdoor, jadi untuk pemasangan di luar, sehingga tentunya tahan hujan. Dan umur pakai daripada perangkat ini bisa mencapai 25 tahun. Jadi pemakaian solar panel ini sangat panjang, 25 tahun. Setelah lewat 25 tahun, apakah kadaluarsa, Pak? Setelah 25 tahun, energi yang dihasilkan akan semakin mengecil. Jadi bila misalnya beli 100 watt peak punya solar panel,
Mungkin sesudah 25 tahun tinggal 50 watt. Jadi energinya berkurang dibandingkan pada saat awal. Oke. Tapi 25 tahun juga waktu yang cukup lama ya, Pak? 25 tahun Betul, lama sekali. Sahabat Kuak mungkin sudah menjadi pengusaha-pengusaha yang handal ya. Iya, kritis ya mereka. Oke, yang bertanya, pada saat Bapak presentasi, Bapak menyebutkan ada 3 skema ya, itu on grid, off grid, grid. Nah kalau untuk kita nih Pak ya, yang tinggal di contohnya ada di Jakarta, mungkin ada di Medan, mungkin ada di luar kota lain, kita tuh harus memilih PLTS yang skema yang mana ya Pak? Oke, untuk sahabat Kuak yang tinggalnya di kota-kota besar, aplikasi yang menurut kami yang menarik adalah menggunakan PLTS on grid, pembangkit listrik tenaga surya yang langsung tersambung ke jaringan di dalam rumah. Dengan metode ini, dengan konfigurasi ini, tidak diperlukan untuk storage penyimpanan energinya. Jadi, baterainya bisa dihilangkan sehingga biaya investasinya bisa lebih murah. Oke, jadi kita on grid ya Pak ya? Betul. Ini ada yang bertanya, apakah sudah tersedia Pak di luar Pulau Jawa untuk surya panel ini Pak? Solar panel sudah tersedia hampir di seluruh Indonesia. Jadi tinggal mencari ke toko-toko elektronik terdekat untuk mendapatkan solar panel ini. Oke. Baik. Di sini jadi kalau di perkotaan itu, dia pakai on grid ya Pak, karena kan ada listrik eksternal dari PLN. Untuk proses mana ya Pak jika kita ingin implementasi di on grid? Maaf, proses apa? Bisa diulang pertanyaan Kak Dinda? Bagaimana jika kita ingin implementasi di on grid? Oke, nah bila ingin mengimplementasi contohnya rumah ini, jadi atap rumahnya dipasang solar panel dan jaringannya dari energi yang dihasilkan ini tersambung dengan jaringan di dalam rumah. Untuk pemasangan aplikasi on grid ini, pelanggan harus melapor ke PLN. PLN akan memberikan izin sehingga nanti di dalam rumah tersebut akan ada 2 jenis meteran. Meteran import dan meteran ekspor. Meteran import adalah energi yang diterima dari PLN ke dalam rumah, jadi energi yang digunakan. Meteran ekspor adalah energi yang dihasilkan oleh solar panel dan dikirim ke jaringan PLN. Nah, ini ada 2 jenis meteran, jadi meteran import dan meteran ekspor. Di mana pada setiap akhir bulan akan dilakukan yang dinamakan dengan net metering. Net metering ini apa? KWH import dikurang dengan KWH ekspor dan sisanya ini yang dibayar oleh pelanggan PLN. Jadi dengan menggunakan solar panel on grid akan terjadi pengurangan biaya PLN. Oke. Jadi sahabat pers, sahabat pendengar bisa mengurangi biaya PLN. Betul. Dan bisa mengurangi selama 25 tahun Kak Dinda. Jadi bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi selama 25 tahun. Seperempat abad bisa mengurangi. Sebentar abad ya. Oke. Ini ada juga yang bertanya, komponen yang harus ada di dalam satu sistem pembangkit listrik tenaga surya itu apa aja sih Pak selain panel surya? Oke, komponen utama daripada pembangkit listrik tenaga surya di samping PLTS-nya, di samping modul suryanya, berikutnya adalah charge controller. Jadi
alat ini yang berfungsi akan mengatur energi dari solar panel ke baterai untuk disimpan atau tidak diteruskan. Jadi dia sebagai pengaturnya lah. Energi ini boleh masuk atau tidak. Fungsi pertama dari panel ke baterai. Kemudian yang kedua adalah menentukan energi dari baterai boleh tidak disalurkan ke beban, ke pengguna DC. Jadi kalau boleh, maka energi ini akan diteruskan. Bila mana energi di baterai sudah mendekati titik minimumnya, maka secara otomatis charge controller ini akan memutus hubungan ke beban. Tujuannya untuk melindungi lifetime daripada baterai tersebut. Dan untuk beban yang bersifat alternating current atau AC, dibutuhkan perangkat tambahan yang dinamakan sebagai inverter. Inilah bentuknya. Jadi dari sini terhubung dengan beban AC, kalau DC dia langsung tersambung ke charge controller tersebut, dari baterai langsung tersambung. Demikian untuk perangkat utama sistem pembangkit listrik tenaga surya. Pak Budiman, apakah ada fungsi lain Pak dari sistem pembangkit listrik tenaga surya ini selain untuk penerangan jalan umum, pembangkit di desa-desa? Ada fungsi lain nggak sih Pak? Masih banyak sekali Kak Dinda. Mungkin saya coba jelaskan beberapa contoh aplikasi yang saat ini sudah ada di masyarakat. Nah, yang pertama adalah solar home system. Solar home system ini adalah solar panel yang dipasang di atap rumah, kemudian ada charge controller dan baterai, dan setiap rumah terpasang 3-5 buah lampu. Ini adalah salah satu aplikasi solar home system. Yang kedua adalah lampu pelajar tenaga surya. Wow, apalagi ya Kak, lampu pelajar tenaga surya? Keren banget. Keren banget ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana masih banyak adik-adik kita yang saat ini belajarnya menggunakan lilin atau menggunakan petromak. Ya kan? Nah, bandingkan sistem pencahayan dengan lilin dibandingkan dengan lampu solar panel. Pencahayaannya terangnya jauh lebih terang. Sehingga tentunya anak-anak yang belajar dengan menggunakan lampu tenaga surya ini akan lebih bersemangat dibandingkan dengan yang menggunakan lilin. Lampu ini akan di-charging di sekolah. Jadi pada saat adik-adik sekolah, lampu ini akan di-charging. Kemudian pada saat pulang sekolah, adik-adik bisa membawa kembali lampunya untuk digunakan di rumah. Berikutnya adalah untuk lampu jalan. Ini adalah salah satu contoh, jadi solar panel, kemudian ada lampunya, dan ini akan terpisah dari mana-mana. Ini contohnya salah satunya adalah di Pulau Galang. Jadi ini di atas perairan, tentunya tidak ada listrik di sini, jadi dipasang dengan lampu-lampu ini, solar panel ini pada saat malam hari menjadi terang. Oke. Berikut aplikasi lainnya adalah ada pompa air tenaga surya. Apalagi ya pompa air tenaga surya? Apa itu Pak? Pompa air tenaga surya. Masih banyak lokasi di Indonesia yang masyarakatnya untuk mendapatkan air masih sangat sulit. Mereka harus berjalan 5-10 km turun ke dalam goa hanya untuk mengambil air. Dan ini dilakukan setiap hari. Nah, dengan menggunakan pompa air tenaga surya ini, maka pompa ini dipasang di dalam goa tersebut. Kemudian, kami ada solar panel, pada saat siang hari, pada saat ada matahari, maka energi ini akan membangkitkan pompa ini untuk mendorong air ke dalam penyimpanan. Jadi masyarakat tidak lagi perlu untuk berjalan 5-10 km hanya untuk mendapatkan seember air, Kak Dinda. Ini adalah contoh aplikasinya, solar panelnya dipasang, kemudian pompanya dipasang ke dalam tanah, dan masyarakat bisa mendapatkan air dengan mudah.
Berikutnya adalah ada yang namanya lampu lentera Indonesia. Wow, apalagi ya lampu lentera Indonesia. Aplikasinya mirip seperti senter. Jadi setiap lampu ini sudah ada baterainya. Dan kabel ini dapat terpisah dari lampunya sehingga bisa dicopot. Kalau mau untuk charging, kemudian dia dipasang kabelnya, pada saat mau digunakan bisa terpasang atau bisa dilepas. Dan lampu ini juga bisa digunakan untuk charging handphone. Di beberapa daerah Indonesia saat ini sudah ada sinyal handphone, tetapi belum ada kemampuan untuk charging handphonenya tersebut. Jadi dengan adanya lantern ini, selain untuk penerangan, bisa digunakan untuk charging handphone. Oke, nah ini juga menarik nih Kak Dinda. Gerobak multimedia tenaga surya. Apa itu Pak? Gerobak multimedia, lucu banget. Gerobak multimedia tenaga surya. Halo. Betul. Nah, adik-adik tentunya di daerah-daerah masih sering sekali yang belum ada listriknya. Karena Indonesia ada 17.000 buah pulau. Ya, dengan 17.000 pulau ini, belum semua lokasi tersedia listrik. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan signal TV. Seperti RCTI, SCTV, atau TVRI. Mereka tidak bisa menonton. Karena sinyalnya yang tidak sampai, yang kedua listriknya yang tidak tersedia. Gerobak multimedia tenaga surya ini adalah suatu sistem yang berdiri sendiri, tidak tergantung kepada sistem lain, sumber satuannya, karena dia ada solar panel di atapnya ini, dan energinya disimpan di dalam baterai, sehingga mau dibawa kemana saja, dia bisa nyala. Nah, untuk menerima signal terestrial TV ini dipasang parabola. Jadi semua lokasi di Indonesia, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan informasi ataupun program-program pemerintah. Ini adalah salah satu fungsi utama daripada gerobak multimedia. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga bisa mengakses informasi di internet. Daerah yang sudah ada sinyal handphone, tentunya masyarakat bisa menggunakan untuk browsing internet. Jadi masyarakat yang tadinya tidak dapat memperoleh akses internet, dengan fasilitas ini bisa mendapatkan informasi yang terupdate. Tentunya di lokasi tersebut sudah ada menara daripada operator mobile yang ada di lokasi tersebut. Nah, berikutnya adalah refrigerator tenaga surya. Apalagi itu? Banyak ya Kak Dinda ya, aplikasinya ya. Nah, ini aplikasi di daerah-daerah pulau terluar di Indonesia yang tadi ada pulau-pulau ada 19.000, banyak daerah yang masih tidak ada listrik. Sedangkan program pemerintah tentang vaksin itu ditargetkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik wilayah yang sudah ada listrik ataupun yang belum ada listrik. Nah, ini dipasang di daerah yang belum tersedia listrik, tujuannya adalah untuk menyimpan vaksin. Karena vaksin itu butuh media penyimpanan di suhu 2-8 derajat. Di bawah itu apapun di atas daripada 8 derajat akan mengakibatkan vaksin tersebut rusak. Nah, dengan menggunakan pendingin vaksin dari solar panel, energi untuk pendingin ini hanya menggunakan solar panel. Dan pada saat 3 hari berturut-turut hujan, pendingin ini masih berfungsi secara normal. Nah, ini adalah salah satu aplikasi penggunaan daripada solar panel. Saya lanjutkan, ini berikutnya adalah solar tunnel dryer. Nah, Indonesia
banyak sekali produk yang bisa dihasilkan. Tetapi proses pengolahan dari barang yang dihasilkan menjadi sampai dengan ke penggunanya, ini sering sekali terjadi kerusakan. Nah, ini adalah salah satu alat yang kami gunakan untuk mempercepat proses pengeringan produk, baik itu dari sayur-sayuran maupun dari binatang, seperti ikan. Jadi proses ini adalah kami menangkap sinar matahari dan kami rubah menjadi energi. Dari energi tersebut kami menghasilkan panas. Sehingga proses yang tadinya diperlukan 1 hari untuk pengeringan, ini bisa lebih cepat, mungkin hanya 3 jam. Nah, ini adalah aplikasi daripada perubah solar panel dryer. Nah, yang terakhir nih, Kak Dinda, Yes. semoga tidak bosan ya Kak Dinda ya. Ini adalah untuk freezer tenaga surya. Jadi di daerah-daerah yang belum ada listrik, bisa tetap menghasilkan es ataupun menyimpan barang-barangnya tersebut di dalam freezer ini. Tujuannya agar hasil produksi perikanan maupun perkebunan itu bisa disimpan dan bisa dijual dengan kondisi yang baik. Nah, ini adalah beberapa aplikasi daripada solar panel. Demikian Kak Dinda. Wow. Wow. Saya tuh sampai terkesima, ternyata banyak banget ya. Surya panel itu bisa benar. Banyak Keren. aplikasinya dan saya yakin sahabat kuak yang lain pasti memiliki ide-ide lainnya. Iya, freezer. Oke, Pak Budiman, sebelum lanjut, ini kayaknya ada yang menantikan kuis. Siap. Ayo, siapa yang mau kuis? Ayo. Mana suaranya yang mau kuis? Salah kok suaranya. Komentarnya yang mau kuis. Oh, tuh kan. Ada yang surya panel tahunnya untuk lampu saja. Ternyata banyak ya manfaatnya, bukan untuk lampu saja. Oke. Banyak sekali. Akan lanjut ke kuis berikutnya. Sudah pada siap? Oke, tadi kan sudah menyimak ya dari Pak Budiman tentang penjelasan. Bahkan tadi saya pun juga sempat mengeluarkan kata-kata tersebut. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 sistem aplikasi pembangkit listrik tenaga surya. Saya ulangin ya. Sebutkan 3 sistem aplikasi pembangkit listrik tenaga surya. Silakan menuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawabannya tepat dan tepat akan menjadi pemenangnya. Di sini saya mencari 2 pemenang. Ditunggu ya. 30 detik mulai dari sekarang. 3 sistem aplikasi pembangkit listrik tenaga surya. Kalau tadi menyimak, tahu jawabannya. Yang adalah dan freezer tenaga surya. Wow, apa ini? Oke. Lanjut. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeng, ditutup. Sudah ditutup. Oke. Kami akan 2 pemenangnya. Kita akan diumumkan. Oke. Oke. Yang jawab banyak, Pak. Ada yang benar juga sih. Jawabannya banyak yang benar, Kak Dinda. Sahabat kelas ini luar biasa, Kak Dinda. Nyimaknya oke. Like this. Luar biasa. Iya. Pak, ini ada yang masih bertanya nih, Pak. Tantangan apa sih, Pak, saat hendak menerangi daerah-daerah terpencil, Pak? Oke. Tantangan untuk penerangan di daerah-daerah adalah bagaimana bisa mengirim energi
baik itu minyak bumi, minyak tanah, maupun solar panel ke daerah-daerah tersebut. Karena masih banyak area yang jalanannya sangat jelek sekali. Dan juga kadang-kadang harus menyeberangi lautan ataupun di atas pegunungan. Itu adalah tantangannya. Itu sebabnya aplikasi tenaga surya off-grid untuk area-area tersebut adalah sangat ideal. Karena hanya sekali saja untuk mengirim barang tersebut dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi untuk tantangannya lebih ke arah logistiknya ya Pak ya, tapi kalau untuk ke daerahnya aman-aman saja ya, gimana ya? Betul, betul. Ya Pak, ini karena waktu tinggal 10 menit lagi, jadi mungkin bisa kita agak percepat ya Pak. Oh ya sahabat-sahabat, lupa ya, penjelasan Pak Budiman yang keren banget ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang sahabat ingin tanyakan, jangan lupa follow IG PT Surya Utama Putra. Jadi bisa melihat informasi yang ada, bisa bertanya langsung kepada adminnya melalui DM, karena mereka baik banget yang keren-keren. Jadi surya panel itu nggak hanya buat larangan loh, bisa buat yang lain juga. Betul sekali Kak Dinda. Oke. Pak, apakah ada teknologi terbaru panel surya saat ini? Banyak sekali Kak Dinda, jadi saat ini teknologi panel surya sudah berkembang sangat pesat, bahkan ada yang sistem 2 layer, jadi atas dan bawah sudah bisa menghasilkan energi, sehingga energi yang dihasilkan untuk luasan yang sama jauh lebih besar. Ya, yang menjadi tantangan adalah pemasangannya ini masih membutuhkan tempat yang cukup luas saat ini. Oh, lokasi ini ya Pak ya, lokasinya Pak ya, lahan. Ya. Lokasinya masih cukup besar. Oke. Ya, Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Ini kan renewable energy itu lagi happening banget saat ini. Dan sekarang mungkin sahabat-sahabat Quark itu, kan mereka cukup kritis dan mungkin ingin terjun langsung. Karena mereka mencintai lingkungan ya Pak. Begitu nah. Betul sekali. Untuk peluang kerja di dunia renewable energy ini? Wow, peluang untuk di renewable energy ini masih sangat besar sekali. Tadi kami sudah tampilkan slide ini, bahwa energi yang bisa dihasilkan dari renewable ini adalah 443 gigawatt yang ini. Dan sebagai informasi saja, saat ini energi total listrik yang dihasilkan oleh PLN itu baru mencapai 70 gigawatt. Jadi, kapasitas daripada solar panel ini bisa minimal 6,5 kalinya dari yang saat ini ada. Dan yang lebih menariknya lagi, penggunaan energi terbarukan ini baru 5% dari 70 gigawatt atau kira-kira 3,5 gigawatt. Jadi untuk mencapai 443 gigawatt masih akan sangat besar sekali peluangnya. Dan adik-adik atau sahabat Quark ini tentunya mempunyai peluang yang sangat besar karena sejak sangat muda sekali sudah tertarik dengan renewable energy. Judulnya Aku Scientist, Aku Lindungi Bumi. Nah, ini adalah sangat menarik sekali. Jadi, sesuai ya Pak, untuk anak-anak ini kalau ingin di dunia ini, masih oke. Betul. Apalagi produksi dalam negeri ini kan, solar panel ini diproduksi di dalam negeri. Tentunya membuat banyak sekali kebutuhan tenaga kerja dan pengembangannya. Kalau adik-adik yang sudah menguasai secara desain sistem, dan pabriknya ada di Indonesia, satu, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aplikasi yang dalam negeri itu cocoknya apa? Karena tidak setiap negara aplikasinya cocok. Jadi yang paling mengetahui ya harus masyarakat Indonesia sendiri. Itu sebabnya pemerintah sangat mendukung sekali program produk dalam negeri. Jadi jangan ragu-ragu ya Pak dengan produk dalam negeri. Betul, jangan ragu. Dijamin kualitasnya sebanding, bahkan bisa lebih baik. Keren. Pak Budiman, ini
para sahabat Quark ini, mereka tuh ingin kuis, tapi saya yakin mereka cukup penasaran dengan si surya panel ini. Sahabat Quark, masih ingin kuis? Oke, tapi kuis kali ini berbeda ya. Kenapa saya bilang berbeda? Jadi saya akan memberikan jawabannya dituliskan di DM IG PT Surya Utama Putra. Saya ulangi ya, saya akan membacakan 2 pertanyaan dan dijawabnya di DM PT Surya Utama Putra. Jadi jangan lupa PT Surya Utama. Pertanyaan pertama adalah, dicatat ya, sebutkan 3 jenis energi terbarukan yang ada di Indonesia. Saya ulangi, sebutkan 3 jenis energi terbarukan yang ada di Indonesia. Pertanyaan kedua, Surya Utama Putra adalah pabrik yang bergerak di renewable energy. Sebut 3 produk utama. Ulang ya, Surya Utama Putra adalah pabrik yang bergerak di renewable energy. Sebutkan 3 produk utamanya. Oke, 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 jenis energi terbarukan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, produk utama dari PT Surya Utama Putra itu apa? Jangan lupa jawabannya di direct message PT Surya Utama Putra IG. Oke. Pada menunggu siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah untuk pertanyaan yang pertama tadi, apa satuan energi pada panel surya? Pemenangnya adalah Ika_Pharma 81, Atalia 5 Helu, dan Servita Shiva. Saya ulangi, Ika_Pharma 81, kemudian Natalia 5 Helu, dan Servita Shiva. Untuk pemenang kedua, untuk pertanyaan kedua ada 2 pemenang, adalah Ponita_Hesti dan Heo Nawa. Saya ulangi, Ponita_Hesti dan Heo Nawa. Untuk pemenang nanti akan kami hubungi ya. Jadi kalau misalnya terlewat, kami akan menghubungi untuk pemenang. Oke, Pak Budiman, terima kasih banyak atas informasi yang menarik di malam hari ini. Ternyata para Kak Dinda. cukup concern dan penasaran tentang apa itu surya panel. Jadi terima kasih Semoga banyak. menjawab ya Kak Dinda ya. Nah, itu menjawab banget dan kita menjadi lebih tambah informasi lagi, tambah pengetahuan lagi gitu. Jadi lebih kepo. Jadi kalau misalnya ya DM nggak apa-apa ya Pak untuk bertanya-tanya. Baik, silahkan Kak Dinda dan sahabat Quark. Pertanyaan yang kita tuh ingin tahu tentang Surya Utama Putra dengan solar panelnya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Budiman atas waktunya di malam Terima kasih. Harga sekali karena kita mendapatkan ilmu baru dan sahabat Quark juga akan senang sekali. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, bisa DM ke PT Surya Utama Putra ya. DM-nya Ya, silakan. tim PT Surya Utama Putra. Terima kasih banyak dan sampai kita berjumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih. Sampai malam. Oke, semuanya. Paling nggak mungkin.